Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ekananda Damayanti Putri dengan NIM 2013041012 dari kelas 1A Pendidikan Biologi Rombel 20 Agama Hindu. Di sini saya akan membahas tentang UAS Agama Hindu semester ganjil. Soal pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Menurut saya, tentu saja ada. Yoga sendiri merupakan proses pemusatan pikiran yang disampaikan dalam bentuk gerakan tangan dan kaki. Dalam proses pembuatan banten pun dibutuhkan pemusatan pikiran dan keterampilan tangan yang harmonis serta kebersihan hati yang tulus ikhlas, sehingga dapat dikatakan bahwa banten dibuat merupakan hasil dari yoga yang dilakukan. Selain itu juga, pembuatan banten terdapat dalam Astanga Yoga. Soal kedua, berikanlah pendapatmu, apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Menurut pendapat saya, banten sangat perlu untuk dipertahankan karena banten merupakan sarana dalam upaya menyampaikan rasa syukur dan bakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widi. Di Bali, banten adalah tradisi yang merupakan ciri khas atau identitas dari agama Hindu, sehingga haruslah dipertahankan agar generasi selanjutnya mengetahui identitasnya dari pewarisan Banten. Selain itu, Banten memiliki filosofi yang tinggi. Banten sebagai sarana dengan seni rupa yang indah membantu pemusatan pikiran. Soal nomor 3, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu dilanggar dan beri contoh. Menurut pendapat saya, korupsi memang sebuah perilaku yang mencerminkan pelanggaran terhadap ajaran konsep keagamaan Hindu, yaitu konsep pancama pada bagian kelima, mamaling, mencuri atau korupsi. Melanggar konsep pancayama brata, yaitu pada bagian ketiga, satya, kejujuran, dan pada bagian kelima yaitu asteya, tidak mencuri, di mana pancama adalah 5 perilaku yang harus dijauhi umat dalam agama Hindu, sedangkan pancayama brata adalah 5 pengendalian diri dari godaan nafsu yang tidak baik. Soal keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, dengan nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan beri contoh. Ketika mengunjungi panti asuhan, nilai agama yang bisa dipelajari dan diterapkan adalah nilai dari ajaran Triparata. Adapun bagian-bagian dari Triparata sebagai berikut. Yang pertama ada asih. Perilaku welas asih adalah perilaku menyayangi, mencintai semua makhluk hidup, dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, punya. Tingkah laku penia adalah tindakan saling membantu dalam memelihara cinta. Misalnya memberikan tanpa syarat apa yang kita miliki, berbagi ilmu, berbagi kesenangan, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga ada bakti. Tindakan bakti adalah tindakan penghormatan dan cinta. Perilaku religius bisa dilakukan dengan ikhlas, melalui dedikasi kepada orang tua, guru, orang suci, pemerintah, dan Sang Hyang Widi. Soal nomor 5, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut pendapat saya, orang yang memiliki perilaku korupsi tentu tidak memiliki kepasrahan. Mereka cenderung memiliki sifat yang serakah dan egois. Bagaimanapun juga, kekayaan yang mereka dapatkan merupakan hak orang lain, sehingga dapat dikatakan mereka merampas atau mencuri hak milik orang lain. Secara konsep keagamaan, Tuhan menghukum mereka dengan tidak memberikan kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia. Korupsi merupakan bentuk hilangnya sifat kepasrahan pada manusia. Padahal, jika melakukan korupsi, maka akan timbul rasa kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan apabila terungkap. Contoh atau bukti nyatanya sudah kita sering lihat terhadap para pejabat yang melakukan korupsi. Ketika sudah waktunya untuk terungkap, maka ia akan dikejar-kejar oleh hukum negara. Soal ke-6, dalam konteks pemujaan manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan penyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian senter yoga selama ini. Dalam konteks pemujaan manusia, kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, di mana kita dapat mewujudkannya dengan melakukan yoga dan pranayama dengan baik dan benar. Yoga Center merupakan pusat atau tempat untuk melakukan yoga dengan baik dan benar, karena di sana dipisahkan berdasarkan kelas yoga yang ingin difokuskan, serta difasilitasi dengan pendamping pelatih atau guru yoga yang sudah profesional.
Sehingga apabila kita melakukan yoga pada yoga center ini, kita akan dibantu mewujudkan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan baik. Dalam pranayama atau pengaturan nafas juga akan dibantu di sana. Soal nomor 7. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut adalah dapat mengajarkan kita bahwa kehidupan harus seperti di bawah ini. Yang pertama, manusia harus bersyukur dan memohon petunjuk kepada Tuhan atas segala perbuatannya. Yang kedua, dengan bakti kepada Tuhan, maka cita-cita yang diimpikan akan tercapai. Yang ketiga, manusia bisa bebas dari segala kesusahan bila percaya dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, memohonlah kepada Tuhan agar mendapat ketentraman, perlindungan, karunia, kedamaian hidup, dan tempat yang abadi. Yang kelima, hendaknya manusia hidup selalu mengingat Sang Pencipta karena semua berasal darinya. Soal ke-8, ngaben. Banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut pendapat saya, sangat perlu untuk dilakukan. Karena ngaben salah satu upaya yang bisa kita berikan kepada leluhur yang telah meninggal. Oleh karena itu, walaupun boros, hal ini merupakan suatu bentuk penghormatan atau pelaksanaan kewajiban yang ditujukan kepada leluhur atau keluarga yang lebih tua untuk terakhir kalinya, sehingga setidaknya kita harus berusaha untuk memenuhinya. Selain itu, upacara ngaben memiliki arti yang baik bagi atma yang diabenkan. Segala prosesi upacara ngaben memiliki makna melepaskan atma dari ikatan keduniawian, mengembalikan unsur panca mahabhuta manusia ke asalnya, serta bentuk keikhlasan bagi pihak yang ditinggalkan. Apabila dikatakan boros itu relatif, jauh lebih boros kehidupan saat berada di dunia dibandingkan dengan upacara ngaben. Soal ke-9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngentek lingge dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut pendapat saya, hal ini memang sering terjadi. Bisa dilihat dari perilaku umat yang mengadakan yatnya secara besar itu sedikit berlebihan dan malah akan mengurangi makna dari pelaksanaan yatnya itu sendiri. Seharusnya mereka memang lebih baik melakukan yatnya berupa berdema atau menyumbangkan uang itu kepada yang lebih membutuhkan. Apabila diperhatikan, ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita sudah melakukan yatnya dan juga sekaligus menerapkan tripararta, yaitu 3 terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat Hindu melalui asti, punya, dan bakti. Selain itu, orang menganggap kalau kita melakukan upacara dewa yatnya atau ngentek lingge dengan biaya besar, dia merasa puas dan sudah merasa sangat berbakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Padahal agama Hindu juga mengajarkan 4 cara atau jalan untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Yang Widiwasa yang disebut dengan catur marga yoga. Soal terakhir, artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita bab 18 Sloka 78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh kehidupan manusia, melihat makna Bhagavad Gita, Krishna diibaratkan dengan Arjuna atau sebagai alat penggerak. Oleh karena itu, selama ada pikiran dan perilaku yang baik, mereka akan hidup rukun. Maka akhlak manusia yang mulia akan terbentuk dalam diri orang tersebut, dan hidupnya akan penuh kebahagiaan dan kedamaian lahir dan batin. Contoh yang disadari dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa manusia dengan tegas mengendalikan diri dari indera dan objek inderanya, menghilangkan perasaan suka dan tidak suka, mengontrol ucapan, tubuh, dan pikiran terkait, tidak memiliki hasrat erotis dalam meditasi dan konsentrasi, dan menghilangkan kecurangan, kekerasan, keinginan, dan kepemilikan, dan kesempurnaan pikiran, maka dia pantas untuk menjadi satu dengan Tuhan. Berikut yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan semoga berguna. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.